Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI adalah lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam tatanan negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Dasar juga menyebutkan anggota DPR RI dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Artinya, proporsi kursi yang dimenangkan partai politik di sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Sistem proporsional yang terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih atau mencoblos langsung sosok calon legislatif yang diinginkan. Pada tanggal 14 Februari 2024, bangsa Indonesia melaksanakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota atau Kabupaten, serta anggota DPD RI. Tercatat pemilu legislatif DPR RI diikuti oleh 18 partai politik sebagai peserta pemilu. Masing-masing partai politik tersebut mencalonkan kadernya sebagai anggota DPR RI dengan total daftar calon tetap sebanyak 9.917 calon. Pemilu legislatif 2024 memperebutkan sebanyak 580 kursi anggota DPR RI yang tersebar di 84 daerah pemilihan. Jumlah ini bertambah dari pemilu sebelumnya, yakni pemilu tahun 2019. Penambahan dapil dan kursi merupakan dampak dari pemekaran provinsi di Papua. Di tahun 2022 kan pemerintah dan DPR menyepakati adanya pemekaran provinsi ya, terutama di Papua, yaitu bertambahnya 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Otomatis akhirnya pertama dapil juga bertambah dari 80 sebelumnya di pemilu 2019 dengan pemekaran 4 provinsi baru di Papua, maka daerah pemilihan menjadi 84. Ya. Tentu untuk menyeimbangkan itu akhirnya 575 dirasa kurang untuk dapat menampung perwakilan dari tiap provinsi yang baru itu, maka bertambahlah 5 ya, sehingga totalnya itu setiap provinsi yang ada di Papua, selain yang sudah eksis yaitu Papua dan Papua Barat, itu masing-masing daerah pemilihan itu adalah 3 kursi, sehingga akhirnya totalnya dari 575 lalu bertambah menjadi 580 kursi untuk 84 daerah pemilihan. Usai pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum merekapitulasi perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu. Namun, perolehan kursi masing-masing partai politik dan siapa yang melenggang ke Senayan tidak serta-merta terpampang jelas. Perolehan suara harus diolah lagi untuk menentukan partai politik mana yang lolos ke Senayan. Berapa kursi yang didapat setiap parpol di tiap dapil, dan siapa saja caleg yang berhak melenggang ke Senayan. Yang jelas, undang-undang mengatur partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% dari suara nasional untuk bisa memasuki Senayan. Iya. Ini sebetulnya berlaku sejak pemilu sebelumnya ya, kalau tidak salah mulai dari pemilu 2009 ya. Bertambah terus dan hari ini adalah 4%. Jadi parliamentary threshold itu bisa diartikan dimaknai sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat diikut sertakan di dalam proses penghitungan perolehan kursi. Ketika partai politik tersebut secara nasional, secara agregat, suaranya mencapai minimal 4% dari total suara yang masuk, maka dia berhak untuk ikut serta. Ya. Jadi memang ada konsekuensi dari diterapkannya ambang batas. Tentu tujuan ambang batas ini adalah ya memang membatasi ya jumlah partai politik yang
berhak untuk duduk atau menempatkan wakilnya di DPR RI. Tentu tujuannya selain efektivitas kerja parlemen ya, juga agar supaya partai politik itu juga bisa bersaing secara sehat untuk bisa mendudukan wakilnya di parlemen. Hanya partai politik yang memenuhi ambang batas yang dapat dihitung perolehan kursinya. Sedangkan suara partai lain yang tidak memenuhi ambang batas, otomatis tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Memang konsekuensinya ada partai atau suara partai yang tidak mencapai 4% itu seolah hilang. Betul, suara-suara tersebut tidak bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak juga bisa dialihkan. Tapi sejatinya walaupun mungkin suara itu tidak bisa dikonversi ya, sejumlah suara tersebut ya, tetapi pada dasarnya setiap daerah pemilihan itu kan ada wakil ya. Setiap daerah pemilihan yang ada di seluruh Indonesia 84 itu memiliki wakil meskipun tidak harus berasal dari sejumlah banyak partai politik ya, tetapi sejatinya para wakil itu juga mewakili semua pemilih, semua rakyat yang ada di daerah pemilihan tersebut. Suara sah suatu partai politik diperoleh dari gabungan suara sah pemilih partai dan pemilih caleg partai tersebut. Total suara yang diperoleh partai politik yang memenuhi ambang batas harus dikonversi menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan jumlah perolehan kursi. Mekanisme perhitungan perolehan kursi DPR RI ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perolehan suara partai di masing-masing dapil akan dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, atau yang disebut dengan metode Senleg. Kenapa akhirnya dipilih Senleg itu? Karena secara teoritis dia lebih mampu atau lebih berpihak kepada partai-partai yang mungkin perolehan suaranya tidak besar gitu ya. Jadi kalau pakai DOHON itu 1, 2, 3, 4, 5, maka potensi partai untuk memperoleh kursi itu menjadi semakin kecil ya. Tapi dengan sistem Senleg itu, maka seperti sekarang yang kita tahu, misalnya di tahun 2019 kemarin ada 9 partai politik, ya. Lalu di tahun 2014 bahkan ada 10 partai politik yang mencapai ambang batas. Dulu 2014 kan 3,5% ya, lalu naik menjadi 4% di tahun 2019 dan sekarang juga di 2014. Jadi metode itu digunakan dengan harapan itu lebih banyak partai politik yang bisa berkesempatan memperoleh kursi. Karena gini, meskipun mungkin secara ambang batas dia mencapai 4% suara nasional, peluang untuk mencapai atau memperoleh kursinya itu belum tentu juga. Nah, metode inilah yang kita harapkan bisa lebih adil, bisa lebih merata pembagian kursinya. Lebih jelasnya, berikut adalah simulasi penentuan kursi dan calon terpilih DPR RI yang dirangkum menjadi 4 tahapan. Langkah pertama, menentukan partai politik yang lolos ambang batas atau parliamentary threshold. Hanya partai politik yang memperoleh paling sedikit 4% dari jumlah suara nasional yang dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI. Langkah kedua adalah menghitung jumlah suara partai politik yang memenuhi ambang batas. Perhitungan suara dilakukan di setiap dapil dan diurutkan dari yang paling banyak memperoleh suara. Misal, di dapil X dengan jumlah kursi 5, hasil perhitungan suara menempatkan partai C memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 1 juta. Kemudian urutan kedua ada partai B dengan 750.000 suara yang diikuti oleh partai A, partai E, dan yang terakhir adalah partai D. Langkah ketiga adalah konversi suara menjadi kursi menggunakan metode Senleg. Setelah mengurutkan perolehan suara parpol di dapil X, kita akan membagi masing-masing perolehan suara tersebut dengan bilangan ganjil. Jumlah suara masing-masing partai dibagi dengan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari hasil pembagian tersebut, kita urutkan dari jumlah terbanyak untuk mendapatkan 5 kursi di dapil X. Setelah diurutkan, maka didapatkan kursi pertama diperoleh partai C.
Kursi kedua diperoleh Partai B, kursi ketiga diperoleh Partai A. Kursi keempat diperoleh Partai C, dan terakhir kursi kelima diperoleh Partai D. Maka, hasil akhir perolehan kursi di Dapil X adalah Partai C memperoleh 2 kursi, Partai B, A, dan D memperoleh masing-masing 1 kursi, dan Partai E tidak mendapatkan kursi. Langkah keempat, menetapkan anggota terpilih dari masing-masing partai yang memperoleh kursi. Dari hasil konversi suara menjadi kursi tadi, didapatkan Partai C memperoleh 2 kursi. Maka calon anggota yang terpilih dari Partai C adalah 2 caleg yang memiliki perolehan suara paling tinggi di Partai C, yaitu Caleg Budi dan Caleg Reni. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan memberi pemberitahuan calon terpilih anggota DPR RI. Namun, terdapat beberapa kondisi khusus yang memungkinkan penggantian calon yang sudah terpilih. Di antaranya adalah apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagai gantinya, caleg dengan suara terbanyak berikutnya lah yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah pelantikan calon anggota DPR RI. Sebanyak 580 wakil rakyat terpilih hasil pemilu 2024 dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 pada tanggal 1 Oktober 2024. Anggota DPR RI yang dilantik juga mengucap sumpah jabatan. Janji untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Juga janji untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Serta janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.